Halo, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Gimana, ada kendala nggak untuk tugasnya? Halo? Nurul, halo? Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Tugasnya, Nurul? Ya gitu, Pak. Lumayan aman sih, Pak. Lumayan aman? Berarti nggak ada kendala kan? Aduh. Gimana, Ya, gimana? Yang lain coba gimana? Tolong disampaikan. Lebih ke nggak tahu apakah pekerjaan kita benar apa salah gitu, Pak. Tidak. Apa? Jenenge lagi pertama tuh. Tapi kalau ya apa ya? Kalau di kelompok saya tuh ya sederhana gitu loh, Pak. Nggak kayak kelompok lain mungkin ada pernah lihat gitu kayak rinci banget gitu. Kelompok siapa? Kelompok Nurul, Pak, bagus, Pak. Ya udah coba disampaikan dulu, kelompokmu dulu. Maaf ya, ini kuliahnya harus malam-malam gini. Mungkin aman. Mungkin kalian ada yang bersamaan dengan agenda di luar kuliah gitu ya. Silakan dulu, langsung aja dulu. Saya pengen tahu aja untuk yang breakdown metode ini kan sebenarnya jarang sekali dibahas lebih lanjut ya. Pak mau nanya. Ya. Kalau misalnya bangunannya apa tuh? Kan bangunan pertama tuh sekitar 90 meter persegi itu dibangun di tahun 2000 tahun segini, terus ada lagi bangunan barunya di tahun segini tuh bisa Pak dipisah gitu? Buat dia jadi satu nggak bangunannya, Mas? Jadi satu, tapi tahunnya beda kan? Nambah bangunannya tahunnya beda gitu. Pakai proporsi loh, Mas. Proporsi terhadap luasan itu loh. Kalau saya tadi barusan ngepisahin itu aja sih. Kalau dipisah boleh nggak sih Pak? Dipisah. Jadi harusnya jadi satu, dia seolah-olah beda bangunan gitu. Kan tahunnya juga aktualnya beda ya kan Pak? Tapi dia jadi satu. Jadi satu. Ada gambarnya seperti apa nggak? Gambar gimana Pak? Gambar itunya, gambar perhitungannya. Bukan, gambar bangunannya. Oh nggak ada Pak. Nggak ada, cuma dikasih tahu sama teman saya, sama Fatika kalau rumahnya yang pertama nih tahun segini, habis itu dia bangun lagi tahun segini. Kalau gitu kan hitungannya bisa pakai, kalau itu satu kesatuan rumah, berarti pakai umur efektif yang proporsi luasan dibangun sama umurnya itu loh Mas. Udah pernah tak sampaikan toh? Dulu pas ngitung umur efektif. Proporsi. Udah Pak. Udah ya? Udah kan Mir ya? Udah. Kalau nggak salah dulu contohnya factory, kalau nggak salah pabrik gitu ya.
yang dia tahun ini dibangun seluas ini, kemudian 10 tahun kemudian dia nambah luasan jadi sekian gitu. Pernah kan itu ya? Yang waktu masal kah Pak? Mungkin saya memberikannya waktu masal ya. Seingat saya sih iya waktu masal yang misal atapnya diubah 5 tahun lalu, terus lantainya gitu-gitu. Bukan yang itu Mas, tapi yang perluasan. Jadi rumahnya lebih luas gitu loh, jadi lebih luas karena ada penambahan bangunan. Kalau itu belum Pak. Belum ya? Belum. Kayaknya Pak, atau lupa sih. Gak tahu. Ya sebenarnya biar yang Nurul presentasi dulu, terus nanti tak jawab yang itu. Oke Pak. Atau kelompoknya Edmund dulu ya nggak apa-apa sih Pak. Tuh. Terserah deh. Ladies first. Edmund dulu aja Pak. Gimana? Saya tak terangin Edmund dulu tadi ya. Jadi misalnya tahun 90 dibangun luasan berapa? 500 gitu ya. Kemudian tahun 2000 dia nambah 250 gitu. Nah, luasan totalnya kan jadi 750 kan? Mun. Iya. Nah, yang 500 itu berapa persen dari total? Oh, jadi 500 bagi 750 gitu. Oh, itu berapa persen dari total? Yang 250 tadi juga berapa persen dari total? Nah, habis itu yang dibangun tahun 90 itu umurnya berapa? Oh ya. Kemudian yang 2000 umurnya berapa? Oh, iya. Itu nanti dikaliin persenannya. Masing-masing dikalikan persenannya dan hasil penjumlahnya adalah umur efektifnya. Oh, oke. Dong nggak? Dong ya? Iya, ngerti Pak. Tapi mungkin Bapak bisa lihat yang punya saya juga sih. Tapi nggak tahu juga sih bener. Ya nggak apa-apa, coba dulu. Siapa dulu, Edmund apa punya siapa? Nurul. Punya Edmund dulu aja Pak. Silakan, Edmund. Ini langsung ke spreadsheet-nya aja atau mau dibuka pakai PPT Pak? Ini biar Lala. PPT Bu, ini memang kamu nggak ada gambarnya po? Oh ya, Lah dibuka aja lah. Oke, bentar ya. Udah makan semua nih? Baru makan Pak, akan bakso. Apakah sudah masuk guys? Udah. Udah. Oke baik, ini langsung sekalian presentasi ya Pak? Nggak apa-apa. Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Rio. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penilaian kami, yaitu dengan menggunakan metode breakdown. Oke, anggota kelompok kami ada Ali Ihsan, Edmund Satwika, Fatika, saya sendiri Syarifah Naila, dan Faila Putri. Oke, objek penilaian ini adalah mungkin teman-teman semua udah tahu ini rumahnya siapa. Ini objek penilaiannya yaitu rumah Fatika, berupa rumah tinggal, beralamat di Wonosari Gunung Kidul, dengan luas tanah 200 meter kuadrat, 200 meter persegi, luas bangunan 132 meter persegi, tahun pembeliannya tahun 2001, jumlah lantai 1 lantai, harga pembeliannya 31 juta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode breakdown dengan 3 klasifikasi yaitu deferred maintenance, short-lived physical deterioration, dan long-lived physical deterioration.
Oke, kita langsung ke spreadsheet penilaiannya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, informasi properti yang kita dapatkan yaitu properti tempat tinggal dengan luas tanah 200, luas bangunan 132, tahun pembelian 2001 dan harga pembeliannya 31 juta dan 101 juta. Umur ekonomisnya 30 tahun dan umur aktualnya 22 tahun. Komponen propertinya yang diketahui itu genteng bata, plafon gypsum, pagar besi, galvalum, cat rumah, cat pagar, vinil, dan beberapa AC. Ini bisa dilihat ya teman-teman biayanya dan juga umur ekonomis dan umur efektif dari komponen properti berikut. Ini langsung kita ke proses mencari RCN-nya. Mungkin bisa dilanjutin sama Edmund. Oke, untuk mencari RCN-nya tadi yang nilai masa kininya aku koreksi di harga 453.465.804 rupiah. Terus tadi kan saya bilang di bangunan yang pertama itu tahun 2001 itu 90 luasannya 90 meter persegi. Terus yang nambah bangunannya itu jadi 132 meter persegi di tahun 2002. Terus saya pisahin pakai BTP MAPI yang tahun 2001 kan 90, terus saya kaliin ke harga satuannya 3 juta. Terus yang bangunan 2002 nih tambahannya, terus saya kalihin dengan yang 3.435.000 ini. Terus di sini juga ada tambahan aspek-aspek materialnya, atau bukan material, penunjang propertinya. Terus jadi RCN sebesar 472.999.000 ini. Terus di sini juga ada komponen renovasinya, bisa dibaca sendiri. Terus yang ganti ke menghitung overall cost lah. Di sini ada deferred maintenance, short life, tambahan sama long life. Terus untuk deferred sendiri di sini ada pagar besi seharga 5 juta dan ternyata sudah 20 tahun dan umur ekonomisnya juga 20 tahun, jadi depresiasinya 100%. Terus kemudian plafon gypsum waktu itu Vatika belinya tahun 2021, jadi sudah 2 tahun pemakaiannya dengan umur ekonomisnya 20 tahun. Terus jadinya segini. Terus ada genteng bata, galvanium, vinil, cat rumah, cat pagar, AC1, AC2, AC3. Terus yang bagian sini long life, karena bangunan yang pertama itu tahun 2001, terus ditambah lagi bangunannya jadi 132 meter persegi pada tahun 2002. Jadi saya ambil RCN yang tahun 2001, terus saya kurangin dengan yang komponen-komponen yang renovasi sama tambahan ini, langsung dikurangin yang di bagian 2001 doang. Terus habis itu di sini juga ada long life 2002,
Kalau yang bagian sini nggak saya kurangin karena sudah saya kurangin di bagian yang 2001. Terus juga ada tambahan. Yang ditambahkan kan juga sudah di bagian sini udah didepresiasi, jadi di sini nggak dikurangin. Terus ketemu total depresiasi sebesar 220.719.516 perak. Dan RCN-nya 472.999.804 perak, sama dengan RCN yang saya kaliin seluruhnya 132 meter persegi dengan harga per meter di BTP Mampi. Jadi nilai propertinya sebesar sekarang 252.271.258 perak. Oke. Sampai segitu saja, Pak. Apakah ada pertanyaan? Oke. Coba yang lain komentar dulu. Ayo silakan. Irfan mau komentar? Irfan? Belum ada komentar sih. Mungkin nanya tambahan ini tambahan apa sih, Mas? Tambah pas Tambahan lagi bangunan gitu. kan waktu pertama beli kan belum ada apa tuh komponen-komponen itu. Terus habis itu kan tambahan itu juga masuknya RCN nggak sih? Terus saya masukin aja ke RCN. Nah terus kalau misalkan tambahan gitu, kenapa enggak? Tadi kan katanya apa ya tadi didepresiasi, udah didepresiasi. Nah, didepresiasinya sebelah mana? Ini tambahannya. Bagian vinil, AC1, AC2, AC3 sama yang gitu. Berarti sebenarnya tambahan ini total gitu, Po? Total dari perlengkapan yang udah diperintilin ini? Iya. Atau bukan? Oh, gitu. Tetap masuk RCN terus kan dikurangin di atasnya. Itu aja sih, Pak. Saya. Oke. Itu basis RCN-nya tahun berapa, Mas? Apanya? RCN-nya pakai basis tahun berapa? Sebenarnya nemu kan yang BTP Mampi 2023. Kalau mau masuk ke yang mau nyari BTP Mampi 2023 kan harus masuk ke webnya itu. Jadi saya pakai yang 2021 aja. Mungkin secara teorinya itulah ya Pak. Tapi mungkin jadi salah sih. Tapi mestinya pakai yang 2023 sih. Kalau Bapak mau ngasih yang 2023 boleh banget Pak. Enggak, kalau misalnya pakai 2021, nah berarti harus diindeks dong. Nah, indeksnya pakai apa, Pak? Pakai inflasi BPS, atau? Indeks kenaikan harga bangunan BPS berapa? Oh, di BPS ada ya, Pak? Ada, cari aja. Oh iya, oke mungkin nanti saya revisi lagi, Pak. Terus ini plafon gipsum ini 75.000. Itu cuman perintilan-perintilan kecil doang di renovasinya, Pak. Makanya cuma segitu. Nggak sampai semuanya yang direnovasi, cuman yang rusak aja atau yang rembes aja. Kalau vinil itu yang mana nih maksudnya? Vinil itu tambahan Pak. Jadi di ruang tamunya Vatika tuh dia nambah vinil buat, ya pokoknya gitu Pak. Tembok. Oh coba Vatika mungkin bisa kasih tahu di lantai nggak sih? Lantai atau tembok? Vinil tulisannya. Vinil. Iya vinil. Di dinding apa di lantai Mbak Fatika?
di lantai Pak itu. Oh, ini berarti yang long live 2001 sama long live 2002 itu RCE-nya pakai dasar BTP MAPI 2021. Iya Pak. Saya nggak ada yang 2023. Oh, genteng batanya ini juga nganu ya, nggak semuanya ya? Iya, genteng batanya nggak semuanya, cuman kayak kalau lagi rusak aja terus beberapa gitu, 5 atau 6 genteng Pak. Tapi berkala sih Pak, tapi saya jadiin satu jerat aja sih, soalnya juga bingung. So, saya jadiin satu tahun aktualnya, tapi berkala sih Pak. Nanti sebentar, berarti naik gini yang gentengnya ini yang nggak diganti masuknya ke mana ini? Masuknya ke 2001 long life-nya, tapi Tahu nggak? Gini loh, ini kan kita ngitung penyusutan satu bangunan toh. iya Pak. Kalau gentengnya yang dihitung hanya sebagian saja, gentengnya yang lain nggak menyusut berarti gitu maksudnya kan? Iya, nggak menyusut Pak, cuma sebagian aja. Nah berarti gentengnya itu baru yang nggak menyusut itu? Yang nggak menyusut baru lama Pak. Nah kok nggak dihitung penyusutannya? Kan udah dikurangin terus di long life 2001 ini kan masuk ke bagian situ kan? Atau gimana Pak? Oh, genteng masuk? Kan nggak, sisanya ini kan dikurangin kan long life-nya Pak, bukannya dikurangin sama material-material yang diganti ini. Saya mas, naik long live itu kan berarti kayak struktur, pondasi, gitu tuh loh. Oh, cuma struktur sama pondasi doang Pak. Jadi kalau yang bagian-bagian sini harus tetap dihitung walaupun nggak diganti. Iya, kan aku menyusut. Makanya yang dihitung adalah umur efektif kan, karena mungkin sebagian diganti gitu loh. Oh, berarti yang long life itu yang fondasi sama struktur aja Pak? Iya, tembok gitu ya. Oh. Dinding. Yang lain gimana yang lain? Punya kamu gimana Rul? Berarti kalau Bapak kasih soal itu penyusutannya itu penggantiannya itu semuanya berarti ya Pak? Ya, misalnya di genteng itu kasusnya yang saya kasih itu dia genteng diganti semuanya misalnya 5 tahun yang lalu semuanya. Gitu kan. Tapi semuanya. Soalnya ini juga. Nah, kalau yang diganti hanya sebagian, berarti yang dihitung adalah umur efektifnya untuk keseluruhan genteng gitu loh. Berarti dibikin 2 poin ya? Enggak, tetap 1. Ya satunya kan yang diganti depresiasinya berapa, terus yang satunya lagi nggak diganti sama sekali depresiasinya berapa gitu kan Pak? Iya, tapi itu satu kesatuan, dihitung umur efektifnya, nanti diperin umur ekonomisnya berapa gitu. Pak, izin tanya. Kebetulan saya juga ganti komponennya itu nggak semuanya, jadi cuma beberapa dari total luasan. Terus saya nyari juga umur efektifnya. Nah, itu biaya kan nggak semuanya yang dibenerin kan. Biaya yang untuk ngebenerin suatu komponennya itu nambah RCN apa ngurangin RCN Pak?
buat Yang nyari ngurangin umur efektif RCN ya? itu adalah depresiasinya. Oh, berarti kalau misalkan kita nyari umur efektif, RCN ditambah sama biaya perbaikan dikurangin depresiasinya. Bener nggak Pak? Enggak. Jadi sebenarnya gini loh. Genteng itu kalau semuanya diperbaharui itu berapa gitu loh. Gitu. Genteng itu misalnya kalau semuanya diperbaharui berapa. Iya. RCN-nya itu berapa gitu loh. Iya. Nah, cuman di sini itu kan dia sudah berjalan kan. Dia sudah berjalan, ada yang diganti baru sebagian, ada yang sudah berjalan lama gitu loh. Nah, makanya supaya bisa mengakomodir genteng ini keseluruhan, yang dihitung adalah umur efektifnya. Benar, umur efektifnya, gitu. Paham nggak? Soalnya kalau yang diganti ini gentengnya sebagian yang diganti ini, berarti sisanya nggak dihitung penyusutan toh, berarti larinya ke long live semua toh? Iya. Berarti nggak boleh masuk ke long live itu ya kan Pak? Ya enggak lah, wong genteng kan masuknya kan short live toh? Iya baik Pak, saya cuma nanya. Oke, berarti harus dihitung juga yang bagian yang nggak diganti. Oke. Jadi sebenarnya metode breakdown itu misalnya kita mengganti genteng ini, misalnya kalau contoh kasus yang saya sampaikan tuh 5 tahun yang lalu diganti gitu ya, dan bisa bertahan selama 20 tahun lagi gitu misalnya. Nah berarti itu kan konsepnya diganti semuanya gitu loh. Pak, izin tanya lagi. Kan kalau buat nyari umur efektif itu kan pakai rumus yang umur efektif per umur ekonomis dikali RCN sama dengan komponen terdepresiasi kan Pak. Nah, itu kan kalau misalkan kita nyari umur efektifnya otomatis dialjabar kan Pak. Iya kan? Jadi umur efektif sama dengan gitu kan Pak? Dibalik rumusnya maksudnya. Terus? Ya, terus ya saya pengen nanya kalau biaya perbaikannya itu masuknya kemana Pak? Nambahin RCN apa ngurangin RCN-nya? Dalam rumus itu. Jadi gini loh. Kalau di diagram apa itu namanya pohon itu ya, atas sendiri itu kan RCN kan itu atas sendiri. Di breakdown yang di field maintenance, terus ada apa misalnya genteng dan lain-lain itu. Yang dihitung itu adalah kalau kita ganti satu keseluruhan genteng itu berapa gitu loh. Iya itu RCN-nya. RCN-nya masing-masing komponen itu. Tapi kan Pak konteksnya yang dibenerin nggak keseluruhan semua gentengnya gitu Pak. Nah iya makanya yang dihitung adalah umur efektifnya. Proporsi genteng yang dibenerin berapa, sama proporsi yang lama itu berapa, nanti dikalikan umur gentengnya itu loh, terus dijumlahin ketemu umur efektif. Masih bingung Pak, belum nyantol. Bisa diulang Pak tadi? Jadi misalnya yang dibenerin gentengnya itu sebagian ya. Setahun lalu. Yang lain umurnya 10 tahun. Nah berarti yang setahun lalu itu proporsinya kan 50% tuh. Yang 10 tahun, usianya 10 tahun, proporsinya juga 50%. Nah berarti itu 10 tahun kali 50% ditambah 1 tahun kali 50% itu berapa? Sebentar Pak. 5 tambah. Bapak jangan cepet-cepet, bingung.
5,5 Pak. Nah, 5,5 ya berarti umur efektifnya 5,5 itu. Mana Pak rumusnya? 50% kali. Jadi proporsinya misalnya yang diganti 50% ya. Heeh. Yang diganti misalnya separuhnya gitu loh. Iya, Pak. Nah, berarti kalau yang diganti 50% keseluruhan genteng itu kan umur aktualnya kan yang genteng yang lama itu kan umur aktualnya 10 tahun. Sedangkan yang baru diganti ini kan umurnya setahun. Nah, genteng itu sebagai satu kesatuan genteng satu kesatuan genteng untuk rumah tinggal itu yang diperhitungkan adalah umur efektifnya berapa gitu loh. Kalau itu nggak diganti semua. Terus umur efektifnya dikali apa Pak? RCN. Ya umur efektifnya dibagi umur ekonomis toh. Tadi 50% per 10 tahun. 50% kali 10 tahun. Oke. 5,5 atau itu ketemunya berarti umur efektifnya 5,5 dibagi kalau genteng itu sebagai komponen bangunan itu umur ekonomisnya berapa gitu. Misalnya 20 tahun misalnya. Ya berarti 5,5 dibagi 20 tahun. Nah itu depresi. Nah sisanya itu yang tidak bisa kita perhitungkan baru larinya ke long live item gitu. Ini berarti yang dihitung bangunannya aja ya berarti ya? Gimana Pak? Bangun. Ini hasil perhitungan ini nilai bangunan aja kan, bukan nilai properti kan? Iya. Kemarin Bapak mintanya nilai properti juga apa Pak? Minta nilai properti juga Pak? Atau gimana? Saya kemarin bilangnya nilai rumah tinggal dengan metode breakdown gitu kan? Oh, iya. Berarti semuanya ya Pak? Ya nggak apa-apa, ini dulu nggak apa-apa, ini dulu. Ngelihat hasilnya dulu nggak apa-apa. Tapi ini prinsipnya kelompokmu logikanya udah masuk kan ya, sisanya lari ke long live gitu ya? Iya. Tapi kalau long live-nya dipisah kayak gini nggak apa-apa Pak? Atau pakai proporsi yang tadi Bapak bilang? Kalau saya tetap pakai proporsi. Karena itu satu kesatuan kan, kecuali dia bangunan yang berbeda. Jadi satu kesatuan. Oh, iya. Terus yang pertama itu tadi PTP mappingnya 2021 diindeks ke 2023. Kalau yang 2023-nya itu ada nggak sendiri nggak sih Pak di webnya? Apa? Di webnya MAPI. Boleh dipublikasikan nggak? Kalau yang 2023 itu apa pertanyaanmu apa per meternya berapa gitu? Iya. Itu berapa tadi per meternya? Lah coba di itu. Oh, per meternya itu masuk kategori apa ya? Rumah sederhana ya? rumah menengah. Rumah mana? Kalau menurut Bapak itu di fotonya rumah menengah atau sederhana ya Pak? Mana tuh tadi fotonya lihat? Satu lantai ya? Iya, satu lantai. Di situ berapa per meternya? Per meter apa Pak? Bangunannya. Oh, bangunannya 100. Oh, bangunan itunya. RCN-nya berapa per meter? 3.435.347 rupiah.
Tapi saya pakai yang kota Yogyakarta sih, pasalnya juga nggak ada yang mana tuh Gunung Kidul di Google. Mana tadi fotonya Mbak? Luasnya berapa? 132 ya? Iya, 32. Lala. Tidur lalanya. Duh, hilang. Tadi gimana apa yang 5,5 itu saya masih bingung. Rumusnya gimana? Proporsi luasan dikalikan umurnya berapa? Proporsi luasan kali. Karena umurnya berapa? Terus dijumlah yang Jumlah. Kan yang satu umurnya 10 tahun tadi contohnya, yang satu 1 tahun. Oh ya. Misalnya digantinya separuh. Ya. Dia 50% kan? 50% kali 10, 50% kali 1 tahun. Dijumlahkan. Terus dijumlahkan. Oh iya. Oke, Pak. Ada komentar lagi nggak? Punyamu gimana, Rul? Sama juga? Beda sih, Pak. Coba pengen lihat hasilnya. Tadi di YouTube dulu itu presentasinya. Oke. Gimana nih? Kalau kelompok kita tuh ngaliinnya pakai SHBC, Pak. Satuan barang dan jasa? Iya. Oh, berarti ngitungnya nggak pakai BTP kan? Enggak, langsung pakai SHBC Bantul tahun 2023. Ya nggak apa-apa. Terus? Kalau ini tuh dipisah per pekerjaan. Jadi misal lantai itu apa aja yang dikeluarin, misal ada semen, pasir pasang, keramik, terus luasnya tuh dari yang diganti dari dinah rumahnya, terus satuannya ini dari SHBC, terus dikali aja, terus yang bawah ini juga sama, Pak. Jadi ngitung RCM-nya toh maksudnya? Ya ini, kalau RCN-nya kita tuh pakai, bentar. RCN-nya tuh pakai yang 480 juta ini, Pak. Jadi tuh rumahnya ini tuh pernah dihitung pada tahun kemarin. Nah, nilai yang didapat tuh 480 juta. Jadi RCN-nya pakai itu.
Yang dihitung tadi di atas tuh buat ngitung di bagian depresiasi sini. Jadi setiap pekerjaan tadi tuh cost-nya di sebelah sini, terus umur ekonomisnya ini dari masing-masing komponen, terus depresiasinya itu dari apa sih, umur setelah direnovasi dibagi. Maaf terus. Iya Pak, untuk yang RAB itu untuk menghitung RCN Pak. Gimana Ferdi, ulangi Ferdi? Yang RAB itu untuk menghitung RCN-nya. Jadi nanti untuk nilai bahan terdepresiasi itu kan overall cost atau RCN kan Pak. Jadi yang RAB itu buat nentuin RCN-nya. Kenapa kita pakai RAB? Karena di situ di objek kita ada renovasi di lantai 1 di bagian garasi sama penambahan lantai untuk lantai 2. Akhirnya kita pakai RAB tersebut, terus didapatkan total RCN-nya itu 225.200.000 sekian. Yang 480 juta tadi apa? Gimana Pak? Yang 480 juta tadi apa? Oh, 480 juta itu harga penawaran kalau nggak salah waktu di tahun 2000 apa ya? Penawaran rumahnya, tanah bangunan. Iya Pak. Mungkin Hasan bisa ada di iya. Sebelumnya kalau untuk harga yang 480 itu, oh ya saya jelasin dulu, itu kan rumah yang dinilai kan pakai metode breakdown. Ini kan rumah mbak saya, jadi itu awal beli itu tahun 2010 atau 11 dengan harga 98 juta. Nah tahun 2022 kemarin itu ada penilaian berdasarkan rumah-rumah sekitar yang udah terjual gitu Pak, pembandingnya. Jadi udah tangan kedua, tangan ketiga. Nah itu ketemu harganya sekitar 480 juta. Seperti itu Pak. Jadinya RCN yang digunakan itu berdasarkan nilai tersebut. Tunggu sih toh, 480 juta itu RCN apa tanah dan bangunan? Tanah dan bangunan Pak. Oke, terus? Nah, kemarin untuk tugas saya sendiri di sini itu nyari harga terkait dengan rumahnya, data-data rumahnya sama ukuran-ukuran dari bangunannya sendiri Pak dan bahan-bahannya. Nah, jadi hitungannya itu di Ferdi Pak. Oh, ini udah dikelompokin short lift, ada penutup lantai 1, penutup lantai 2. Oh, 2 lantai ini jadinya ya, plafon, genteng. Jumlahnya berapa tuh? 68. Iya, untuk total depresiasinya 68 juta. Yo, ini logikanya bener sih. Sebentar. Cilik banget itu tulisannya. Short lift. Berapa persen tuh berarti? Ini dibangun tahun berapa ini tadi? 2010. Kalau dibangunnya itu 2010, mulai dihuni sekitar 2011 awal Pak. Itu berarti depresiasinya berapa persen Mas? Untuk depresiasi total keseluruhannya atau per komponen? Totalnya. Nah untuk total yang rumahnya tuh kita belum menghitung Pak. Soalnya kemarin kita mengiranya tuh total depresiasinya per komponen gitu. Ya gue kan gak ada dibagi tuh Mas. Oh. 68 dibagi 225 itu kan.
Oh, ini long live-nya ini berarti nganu ya, dirinci lagi ya. Ya Pak. 30%. Ono gambar rumahnya nggak sih? Bisa nggak Rul ditunjukin? 2010 ya tadi Mas ya? Iya, Ini nggak ada foto depannya ya? di tahun Bang. Nanti Mas mau lokasi ini Mas, Bantul. Di perumahan Villa Banguntapan 2 Pak. Nggak ada tampak depan ya? Coba tampak depannya kemarin yang foto tak kirim itu. Di PPT mungkin. Oh ini. Luasnya berapa Mas? Luasnya? Terus bangunannya berapa Mas? Kalau luas bangunannya itu lantai 1, lantai 2 itu 144 meter persegi Pak. Kecilian nih kita Mas. RCN-nya Mas. Berarti kan per meternya 1,5 juta loh. Bener ya? Tadi yang 225 RCN bener ya? Iya Pak. Nah, 225 juta dibagi 144 cuma 1,5 juta RCN-nya. Bangun barunya per meter 1,5 juta. Oh, bentar. Oke. Nggak apa-apa sih, logikanya wis sesuai sih. Udah. Berarti cuma under value ya Pak itu? Iya, RCN-nya Mas. RCN-nya kan biaya bangun baru logikanya misalnya bangun rumah 2 lantai, luasnya 144, apa boleh dengan biaya 225 juta? Oh iya Pak, enggak Pak. Itu aja sih. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Rio. Saya pikir itu dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini masuk semua ya, Rul ya? Tadi iya sih Pak. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Rekan-rekan. Belum Pak. Oke, tolong di revisi lagi kerjaannya, terus nanti minggu depan aja lah dikumpulin. Dilengkapin dokumennya juga ya, foto gitu dokumentasinya. Pak mau nanya. Kalau saya itu
pergantian komponennya ada yang pakai SHBJ, ada yang pakai BTB DKI, itu nggak apa-apa kan Pak? Asal diindeks. Iya itu maksudnya. BTB kan langsung per meter persegi untuk satu kesatuan itu, tapi kalau yang satunya pakai itu gimana? Kan kalau SHBJ kan ngikut satuan yang udah tertera kan, sedangkan waktu saya renovasi tuh ada yang dihitungnya per meter, ada yang dihitungnya dari beli satuan bahan bangunannya Pak, kayak misalkan tripleknya berapa satuannya gitu, itu kan nggak bisa dihitung pakai BTB, jadinya saya pakai SHBJ, itu nggak apa-apa kan Pak? Oh nggak apa-apa sih kalau itu ngitung biaya misalnya plafonnya dari triplek gitu ya? Sedangkan kalau lantai kan kita nggak cuma beli keramiknya doang kan, kayak harus disemen diapain, itu kan udah ada di BTB kan, jadi saya pakai itu. Tapi kalau misalkan yang udah tripleknya berapa udah ketara, itu pakai SHBJ, nggak apa-apa kan Pak? Triplek pros anunya toh sampai dia kepasang toh maksudnya? Iya, maksudnya untuk ngitung keseluruhan RCN kamu pakai BTB, sedangkan untuk berkomponen yang diperbaiki itu perbaikannya itu pakai harga itu ya, pakai apa? Enggak Pak, kalau saya RCN-nya pakai BTB DKI Jakarta yang totalnya, sedangkan yang per komponen perbaikan itu ada yang pakai SHBJ, ada yang pakai BTB. Bisa nggak Pak? Karena nggak semuanya ada di BTB gitu kan maksudmu? Nggak apa-apa. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, adakah lagi? Oke, terima kasih ya. Ada sudah kuliahnya sudah diundur sampai malam. Bapak Pak. Nggak apa-apa Pak, santai Pak. Wes, nggak ada komentar atau pertanyaan lagi? Belum Pak. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat melanjutkan kegiatan atau selamat beristirahat ya. Selamat malam juga Pak, selamat beristirahat Pak. Selamat istirahat juga Pak. Terima kasih ya. Selamat seru-seru di Bali Pak. Terima kasih.